membahas tentang kompetensi karena sadar diri. Nah, tadi sudah dibahas Mas Adit ya, sebenarnya gimana. Oke, jadi mungkin Mas Adit nanti bisa sharing kepada kita tentang bagaimana bahwa kenapa sih, apa yang mendorong Mas Adit benar-benar ingin mengulik si PowerPoint tadi? PowerPoint gitu ya, tentang satu bidang yang memang ditekuni. Saya pernah dengar satu orang guru mengatakan begini, Om Daniel, ya, bahwa satu jurus itu ketika dilatih 1000 kali akan lebih baik dibandingkan dengan 1000 jurus yang hanya dilatih sekali-sekali. Gitu. Bruce Lee, ya. Yes. Nah, dari hal ini justru karena semakin saya mendalami tentang membuat konten gitu dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, akhirnya saya menemukan cara termudah untuk membuat desain. Gitu ya. Nah, ini yang terpikirkan oleh saya ketika menemukan cara termudah. Pertama, untuk diri saya sendiri juga jadi semangat gitu bikin konten, desain konten itu jadi semakin rajin. Dan yang paling penting adalah ketika saya menemukan cara yang termudah, yang saya pikirkan adalah untuk share kepada orang lain, gitu ya, supaya orang-orang itu juga bisa merasakan bahwa membuat desain itu ternyata mudah loh. Ya, untuk tentu saja kepentingannya mereka sendiri gitu. Tetapi yang paling penting adalah saya pengen orang lain bisa membuat sesuatu hal konten yang menarik gitu dari desain yang biasanya dianggap rumit padahal bisa dilatih dengan cara yang paling mudah gitu, Om Daniel. Oke, kenapa ya? Menarik nih. Menarik. Saya lanjut dengan Adit ya. Boleh. Menarik nih. Ketika Adit menemukan, Adit belajar gitu ya, tapi Adit berkeputusan untuk sharing sama orang lain gitu. Yang saya tahu ya, kadang-kadang kalau kita menemukan sesuatu kita maunya simpul sendiri, maunya hebat sendiri gitu kan. Nanti orang lebih hebat dari kita. Ini menarik. Ini yang sebenarnya salah satu mencuri perhatian saya. Dia mau ajarin. Karena pada waktu itu saya lihat, saya belajar kalau salah karosel ya. Yes, pertama karosel ya. Iya, karosel kan saya udah keren nih, langsung diajarin loh tanpa nanya gitu kan. Gitu. Jadi saya lihat wah ini anak-anak luar biasa sekali gitu. Karena biasanya kalau kita udah tahu sesuatu ya orang pelit dalam artian untuk membagikan sesuatu yang dia pelajari. Apalagi dia punya effort luar biasa gitu. Tapi Mas Adit tuh tanpa pamrih gitu. Dia akan nanyain, dia akan lihat, dia akan komen dan lain sebagainya. Itu alasannya apa Mas Adit? Yes, begini sih Om Daniel ya. Kalau ilmu, pertama kita ngomongin ilmu gitu ya. Justru yang saya rasakan, mungkin tadi dibilang bahwa kalau ilmunya di-share nanti dicuri sama orang. Begitu ya Om ya. Justru ketika saya share sama orang lain, kebalikan malah yang saya rasakan. Saya malah ngambil ilmunya orang lain. Gitu. Jadi, ya saya share sama Om Daniel, saya justru dapat ilmu dari Om Daniel gitu ya. Ketika orang lain dapat problem, nah itu yang memicu saya untuk, wow ini saya harus cari lagi nih, kenapa orang lain bisa problem padahal di saya enggak. Nah dari sinilah kompetensi saya jadi semakin naik Om. Jadi karena saya share, saya tahu problemnya orang seperti apa, mungkin juga akan menjadi perwakilan problem yang lain gitu. Mungkin bisa juga terjadi sama saya. Tapi ketika saya melakukan itu, saya justru semakin termotivasi untuk meningkatkan kompetensi saya. Gitu. Jadi saya belajar lagi. Saya kan nggak mau misalkan ngecewain orang yang mau meluangkan waktunya gitu untuk belajar sama saya gitu. Nah saya pengen mereka menghasilkan sesuatu. Hingga akhirnya saya terus mengembangkan diri itu micu. Bedanya kalau disimpan sendiri, ya udah ilmunya cuma segitu-gitu aja. Gitu. Susah untuk berkembang. Gitu. Jadi lebih banyak point of view gitu ya Mas ya? Betul. Jadi semakin banyak yang bisa kita lihat. Dan satu lagi nih, kalau di saya kan memang diajarkan di agama saya gitu ya, bahwa salah satu hal yang akan terbawa sampai saya meninggal gitu ya, itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau saya meninggal itu, yes betul, pahalanya selalu mengalir gitu. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa saya senang gitu nge-share kepada orang lain. Ya, karena itu lebih besar daripada berpuasa 1 hari ya. Betul.